4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 328. Berdamai dengan masa lalu. Selirning begitu fokus berlatih sehingga dia tidak menyadari kedatangan Fang Yin yang muncul dari arah belakang. Tidak lama kemudian keluarga Fang Yin pun menyusul di belakangnya. Semua orang itu tertegun melihat kemampuan Selirning yang tiba-tiba meningkat. Fang Yin dan Selir Si tahu benar jika jurus yang dimainkan oleh Selirning saat ini adalah jurus milik Kaisar Gu. Sebagai jurus warisan klan Gu, hanya sedikit orang saja yang menguasainya. Tingkat kesulitan yang tinggi juga tidak memungkinkan sembarang orang untuk mempelajarinya. Ibu dan anak itu saling berpandangan. Mereka berpikir jika kekuatan jiwa Kaisar Gu yang membuat Selirning memiliki kemampuan yang sama dengannya. Melihat kemampuan Selirning yang begitu hebat membuat si Junhui dan Yuruo berpikir lain. Mereka menganggap ini sebagai sesuatu yang berbahaya. Menurut mereka ini akan menjadi ancaman jika Selirning berubah pikiran dan menyerang pasukan Fang Yin dari dalam. Iner, Selirning terlihat begitu hebat. Apakah tidak sebaiknya kita menyingkirkannya saja sebelum menjadi duri dalam daging ke depannya? Si Junhui akhirnya angkat bicara. Tidak. Fang Yin dan Selir Si menjawab secara bersamaan. Yuruo dan si Junhui saling berpandangan. Sedangkan si Hanwu tampak diam berpikir. Meskipun matanya buta, tetapi dia bisa melihat dengan jelas kekuatan jiwa lain di tubuh Selirning. Ada kekuatan jiwa lain di tubuh Selirning. Mungkin itu yang membuatnya begitu hebat. Aku tidak merasakan hawa iblis atau aura negatif dari dirinya. Sangat sedikit kemungkinannya dia akan berkhianat, jelas si Hanwu. Fang Yin membenarkan dengan anggukan begitu juga. Wajahnya terlihat begitu sedih mengenang jurus itu. Di masa lalu, Kaisar Gu mengajarkan jurus itu secara langsung padanya. Kenangan manis bagi seorang Fang Yin di mana dia dan ayahnya tidak memiliki banyak waktu untuk bersama. Sebagai seorang putri, dia memiliki waktu yang lebih sedikit untuk berlatih bersama ayahnya daripada kakak-kakaknya. Dia lebih banyak dilatih untuk belajar etika dan kegiatan kewanitaan lainnya. Keinginan yang kuat untuk berlatih membuat Fang Yin kecil mencuri waktu untuk berlatih sendiri. Di saat anak-anak lain belajar menyulam, dia mengambil pedang dan mencuri pinjam kitab bela diri milik ayahnya. Pada akhirnya dia mempelajari sedikit isi dari kitab 9 Naga Bintang 1 yang membuat jiwanya terikat dengan jiwa Agatha. Apa rencanamu, Yiner? Tanya Jian Heng tidak sanggup menatap wajah sedih Fang Yin terlalu lama. Mendengar pertanyaan Jian Heng, Fang Yin mengangkat wajahnya yang tertunduk. Wanita yang biasanya terlihat kuat dan tidak pernah menyerah itu menunjukkan sisi lemahnya di hadapan orang-orang yang disayanginya. Aku melihat jiwa ayah hidup di dalam tubuh Selirning, gumamnya dengan suara pelan. Meskipun begitu semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Keluarganya membiarkan Fang Yin berjalan pelan meninggalkan mereka. Beberapa hari ini hanya dia yang masih mengacuhkan Selirning. Mungkin setelah peristiwa ini hubungan keduanya akan membaik. Selirning menghentikan latihannya saat melihat Fang Yin berjalan mendekatinya. Api di tubuhnya perlahan menghilang seiring dengan tubuhnya yang bergerak turun ke bumi. Matanya yang lembut menatap Fang Yin penuh kasih sayang. Sorot mata Selirning tidak sama dengan sorot matanya di masa lalu. Kemarahan dan dendam membuatku buta dan tidak bisa melihat kebenaran.
Maafkan aku ayah, bisik Fang Yin dalam hati. Iner, aku sudah baik-baik saja. Sudah lama aku tidak berlatih. Jelas Selir Ning yang mengartikan tatapan Fang Yin sebagai larangan. Fang Yin tidak menjawab dan terus berjalan mendekati Selir Ning. Selir Ning terlihat bingung. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Fang Yin. Sikapnya yang begitu misterius membuatnya sulit untuk ditebak. Mereka berdua kini berdiri sangat dekat. Selir Ning sedikit mengangkat wajahnya karena Fang Yin lebih tinggi darinya. Cukup lama mereka terdiam. Keluarganya memberi waktu bagi Fang Yin untuk berdamai dengan masa lalunya. Mereka tahu akan jalan berliku dan penderitaan yang dialaminya. Siapapun tidak akan menyalahkannya jika dia begitu membenci Selir Ning. Sejak kapan kamu menguasai jurus yang baru saja kamu mainkan? Tanya Fang Yin dengan wajahnya yang datar. Selir Ning berhenti menatapnya dan melihat ke arah lain. Semuanya terjadi begitu cepat dan tidak tahu dari mana dia harus memulai. Hatinya menimbang-nimbang dan merasa tidak mungkin lagi dirinya untuk berbohong. Aku mohon jangan menyalahkanku untuk ini, putriku. Apa yang aku alami sangat sulit kuterima dengan akal sehatku. Aku berharap dengan kemampuan ini aku bisa sedikit membantumu dalam agenda penyerangan. Setidaknya aku tidak menjadi beban bagi orang lain dan bisa melindungi diriku sendiri. Selir Ning menghela nafas sambil menerawang jauh melihat ke kejauhan. Aku hanya ingin tahu sejak kapan kamu memiliki kemampuan ini. Fang Yin mengulang pertanyaannya dan tidak menyukai sesuatu yang berbelit-belit. Baru saja, jujur Selir Ning. Jawaban singkat itu menjadi kunci keyakinan Fang Yin di mana kekuatan jiwa ayahnya memang telah menyatu di tubuh Selir Ning. Tidak ada keraguan lagi baginya dan sepenuhnya dia akan mempercayai ibu sambungnya itu setelah ini. Kejadian tak terduga membuat Selir Ning tersentak di mana Fang Yin tiba-tiba memeluknya dan terisak. Momen haru itu membuat Selir Ning pun ikut terbawa suasana. Mereka berdua menangis tanpa suara dan menumpahkan segala perasaan yang sekian lama tertahan. Keluarga Fang Yin meninggalkan tempat itu dan membiarkan Selir Ning dan Fang Yin berbicara dari hati ke hati. Butuh keberanian untuk mengakui kesalahan dan butuh ketulusan untuk memaafkan kesalahan. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kisah hidup mereka di mana dendam dan rasa iri bisa menghancurkan segalanya. Meskipun banyak mengalami cobaan dan rasa sakit, tetapi Fang Yin masih menempatkan keluarga di atas keegoisannya. Sebelum kekuatan jiwa Kaisar Gu menyatu di tubuh Selir Ning, dia sudah melihat ketulusannya untuk meminta maaf. Namun, rasa benci akibat penderitaannya baru menghilang hari ini. Terima kasih telah memaafkanku, Putri Gu. Selir Ning memecah keheningan setelah sekian lama terdiam. Keduanya melepaskan pelukannya lalu menyeka sisa-sisa air mata di pipi mereka masing-masing. Tidak perlu dibahas lagi. Antara seorang anak dan orang tua tidak baik menyimpan dendam. Fang Yin mengatakan orang tua untuk menyikapi dua jiwa di tubuh Selir Ning. Kamu pantas untuk disayangi oleh semua orang. Sejak kecil kamu sudah menjadi cahaya bagi kekaisaran benua timur. Jangan pernah redup bintang kecilku. Selir Ning mengusap bahu Fang Yin pelan. Ucapan Selir Ning sama seperti kata-kata yang selalu diucapkan oleh Kaisar Gu ketika mereka bersama. Dirinya seperti telah melintasi waktu dan kembali hidup di masa lalu bersama keluarganya yang utuh.
Mereka berjalan menuruni bukit untuk pulang ke kediaman keluarga Fang Yin. Walaupun telah berdamai, mereka tidak banyak berbicara. Keduanya memilih diam dan larut dalam pikiran masing-masing. Jian Heng terlihat sedang duduk di teras dan mengobrol bersama seorang wanita. Wanita itu bukan nenek atau ibunya. Posisinya yang memunggunginya membuatnya tidak bisa melihat siapa orang itu. Langkahnya mendadak menjadi pelan dengan wajah yang mulai tidak bersemangat. Suasana hatinya berubah menjadi sangat buruk setiap kali dia melihat kekasihnya itu berbicara dengan wanita lain. Selir Ning baru menyadari jika Fang Yin tertinggal di belakang karena kecepatan langkah mereka yang berbeda. Merasa ada yang aneh dengan sikap putri sambungnya. Dia pun mengikuti arah pandangannya dan mendapati Jian Heng sedang duduk bersama seorang wanita. Apa yang kita lihat terkadang tidak seperti kenyataannya. Selir Ning menyamakan langkahnya dengan Fang Yin. Fang Yin menatap wajah Selir Ning sesaat dan merasakan tatapan lembutnya. Semua yang dikatakannya memang benar. Tidak seharusnya dia berpikir yang tidak-tidak tentang Jian Heng. Seharusnya apa yang telah dia korbankan untuknya cukup membuatnya percaya jika hanya dirinya wanita satu-satunya yang ada di hatinya. Ucapan Selir Ning mengalirkan energi positif di hati Fang Yin dan membuatnya tersenyum penuh arti. Suasana hatinya berubah dengan begitu cepat dan membuatnya kembali bersemangat. Langkah kakinya terasa ringan dengan wajahnya yang berseri. "Iner," panggil Jian Heng dengan wajah piasnya. Dia takut jika Fang Yin salah paham dan menghajar An Hui. An Hui memberi hormat untuk Nona Yin dan Nyonya Ning. An Hui berdiri dan memberi hormat pada Fang Yin dan Selir Ning. Fang Yin hanya tersenyum dan melirik sebuah kotak makanan yang dibawa oleh An Hui. Kotak itu bersusun yang menandakan jika makanan di dalamnya tidak hanya satu macam saja. "Kamu jangan salah paham, Yiner. Kami hanya mengobrol sebentar sesaat sebelum kamu pulang," jelas Jian Heng. Fang Yin tidak mengatakan kata-kata lain dan segera mengambil kotak makanan lalu masuk ke dalam rumah. Jian Heng mengikutinya tetapi tidak dengan An Hui dan Selir Ning. Mereka memilih untuk tetap berada di luar. Kelihatannya rumah itu sangat sepi dan tidak ada orang lain di sana selain mereka. Selir Ning mengajak An Hui duduk bersama dan mengobrol bersamanya. Meskipun sebelumnya mereka belum saling mengenal, sikap ramah Selir Ning membuatnya merasa nyaman. Mengingat kecemburuan Fang Yin, Selir Ning juga menyinggung masalah ini kepada An Hui. Jian Heng memang sosok sempurna yang pantas untuk dikagumi. Dia tidak menyalahkan An Hui mengaguminya. Namun, Selir Ning memperingatkan An Hui untuk tidak memaksakan kehendak jika Jian Heng tidak ingin memiliki Selir. An Hui mengangguk. Dia menceritakan pada Selir Ning bahwa dia berhutang nyawa pada Fang Yin. Secara sekilas dia mengulas kembali tentang ketegangan yang terjadi sebelum kedatangan Fang Yin. Tanpa campur tangan dari Fang Yin, mungkin hingga saat ini suku es dan suku Gletser masih bersitegang hingga saat ini. Kabar yang menggembirakan bagi Selir Ning yang semakin yakin jika putri sambungnya itu akan membawa perubahan yang besar bagi Kekaisaran Benua Timur. Hari keberangkatan Fang Yin dan Jian Heng telah tiba. Tidak ada yang diberitahu mengenai kepergiannya selain keluarganya. Mereka berniat untuk pergi sebentar saja karena tanggung jawab yang diembannya masih banyak. Persiapan untuk penyerangan pada waktu yang telah disepakati belum rampung sepenuhnya. Semuanya harus direncanakan dengan matang agar penyerangan berjalan mulus.
Si Junhui dan si Hanwu mengantarkan Fang Yin dan Jian Heng ke perbatasan hingga mereka pergi dengan teknik lintas dimensi. Fang Yin membagi energinya kepada Jian Heng. Keduanya berdiri menghadap ke arah si Hanwu dan si Junhui lalu melambaikan tangannya. Tidak lama kemudian mereka menghilang dari pandangan. Setelah menguasai seluruh kitab 9 naga, kemampuan Fang Yin meningkat drastis. Teknik ini telah disempurnakan dan membuat keduanya tiba dengan cepat di Istana Kekaisaran Benua Tengah. Kemunculan mereka mengejutkan prajurit yang berjaga di pintu gerbang dan halaman istana. Mereka berpikir jika keduanya adalah penyusup yang hendak mengacau di sana. Para pengawal mengarahkan tombak dan pedang ke arah Fang Yin dan Jian Heng. "Apa mata kalian sudah buta?" ucap Jian Heng. Salah seorang pengawal senior mengenali wajah Jian Heng dan langsung berlutut untuk memberi hormat. Seluruh pengawal yang mengepung mereka menjatuhkan dirinya mengikuti apa yang dilakukan oleh senior mereka. Jian Heng membalas penghormatan mereka dengan mengangkat tangannya. "Apakah kamu sudah siap untuk pergi menemui ayah, Yiner?" tanya Jian Heng. Fang Yin mengangguk. Jian Heng membawa Fang Yin pergi menuju ke Istana Kekaisaran. Dia tidak membawa ke istananya terlebih dahulu karena tujuan mereka adalah untuk bertemu ayahnya dan kembali dengan cepat ke Gunung Perak sebelum semua orang menyadari kepergian mereka. Para dayang dan pelayan yang berpapasan dengan mereka hampir tidak mengenali pangeran ketiga Jian Heng karena pakaiannya yang sederhana. Selain itu, wajah Jian Heng juga terlihat semakin tampan dengan mata birunya. Jika bukan karena Fang Yin yang masih berpenampilan aneh dengan cadarnya, mungkin mereka tetap akan berpikir itu adalah orang lain. Pengawal yang berjaga di depan gerbang Istana Kaisar Si menghalangi keduanya untuk masuk. Jian Heng melirik jengah padanya dan berniat untuk menghajarnya. Namun, dia berhenti karena Fang Yin menarik ujung bajunya. Meskipun dia anggota keluarga istana, tetapi saat ini mereka datang sebagai tamu. Jian Heng tidak bisa datang dan pergi sesuka hatinya meskipun tidak ada larangan tertulis untuk itu. Jian Heng menghela nafas dan mencoba untuk bersabar. Setelah keadaannya benar-benar baik dia baru mulai berbicara. Pangeran ketiga si Jian Heng dan Nona Xiao Yin datang untuk menemui Yang Mulia Kaisar. "Sudilah kiranya tuan-tuan sekalian memberi kami jalan untuk melintas," ucap Jian Heng berbicara dengan sopan yang dibuat-buat. Pengawal itu terkesiap dan langsung memberi hormat kepada keduanya dengan perasaan canggung. Jian Heng melenggang memasuki halaman istana kediaman ayahnya bersama Fang Yin. Mereka berdua kembali menjadi pusat perhatian. Wajah Jian Heng tidak sama dengan wajahnya saat pergi meninggalkan istana. Tidak heran jika ibunya sendiri pun tidak mengenalinya ketika dia telah memasuki istana dan berdiri di hadapan keluarganya. Dia membawa Fang Yin melangkah maju lalu bersama-sama memberi hormat kepada ayah dan permaisuri Si. Selir Tang berdiri dengan keterkejutannya. Dia tidak menyangka jika pemuda gagah dan tampan itu adalah putranya. Sampai Jian Heng dan Fang Yin berdiri di hadapannya pun dia masih tertegun. Bersambung. Bab 329. Membuka identitas. Selir Liu, Chang Yi, Hao Xiang dan Hu Chu berdiri dan menyambut kedatangan Jian Heng dan Fang Yin. Mereka terpukau dengan penampilan barunya dan merasakan aura yang berbeda darinya. Setelah memeluk dan melepas rindu bersama Selir Tang,
Jian Hang berjalan menghampiri selir Liu dan kedua kakaknya. Mereka merasa senang sekaligus iri dengan peningkatan kultivasi yang dimiliki oleh Jian Hang. "Kak Hang, kamu melupakanku," seru Hu Chu sambil memanyunkan bibirnya. Semua orang tertawa melihat tingkah lucu si bungsu. Jian Hang segera memeluk adik kecilnya itu dan mengecup kepalanya. Selir Tang membawa Fang Yin duduk di sampingnya di antara dirinya dan selir Liu. Ketiga wanita itu memiliki pembahasan yang berbeda ketika bertemu. Penampilan Fang Yin yang tertutup tidak menunjukkan perubahannya karena sejak awal tidak ada yang tahu seperti apa. Keseruan mereka mengundang Permaisuri Han untuk turun setelah Kaisar Si meminta Dewan Kekaisaran untuk meninggalkan ruangan. Saat ini dia ingin merayakan pertemuannya dengan Jian Hang dan Fang Yin. Sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Setelah cukup berbasa-basi, Jian Hang mulai bersiap untuk berbicara serius kepada ayahnya dan mengutarakan maksud kedatangannya. "Ayah, aku datang bersama Yiner dengan sebuah tujuan. Tapi sebelum itu, aku ingin mengatakan sebuah hal yang sangat penting dan sedikit mengejutkan. Kuharap tidak ada kesalahpahaman setelah ini." Jian Hang berbicara dengan kedua telapak tangan yang menyatu. "Katakan saja," ucap Kaisar Si dengan wajah yang sama seriusnya dengan Jian Hang. Jian Hang menoleh ke arah Fang Yin dan memintanya untuk mendekat. Apa yang dilakukan oleh Jian Hang membuat seluruh keluarganya merasa heran. Suasana di dalam ruangan itu seketika menjadi hening. Mereka menunggu apa yang akan disampaikan oleh mereka berdua. Fang Yin duduk di samping Jian Hang dan mempersiapkan diri untuk membuka identitasnya di depan keluarga besar Kaisar Si. "Aku lebih gugup untuk menghadapi situasi ini daripada menghadapi musuh yang sangat berbahaya. Semoga saja mereka mempercayaiku sebagai putri kandung Kaisar Gu yang telah terfitnah." Fang Yin mencoba untuk tenang. Jian Hang mulai berbicara dan menyampaikan tentang siapa Fang Yin sebenarnya. Dia mengungkapkan tentang kisah perjalanan Fang Yin selepas pembantaian yang dilakukan oleh Kaisar Ning. Bukan itu saja, Jian Hang juga mengatakan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Fang Yin benar-benar putri kandung Kaisar Gu. Mulai dari Ketua Lama Sekte 9 Bintang, pernyataan Pendekar 1000 Mata, juga kesaksian selir Ning yang menyatakan jika dirinya bersalah. Kaisar Si menelaah pernyataan demi pernyataan yang disampaikan oleh Jian Hang dengan seksama. Sebenarnya dia sudah tahu sejak kedatangan Fang Yin untuk pertama kalinya. Tetapi dia tidak berani berspekulasi dan menduga-duga. Aura kebangsawanannya begitu kuat dan dia memiliki kemampuan yang mencerminkan akan kualitas dirinya. Kaisar Si hanya menggoda putranya saja dengan menampilkan sikapnya yang sulit untuk ditebak. "Aku pernah bertemu dengan Kaisar Gu. Aku juga pernah bertemu dengan putra sulungnya. Mereka terlihat sangat mirip. Waktu itu selir ketiganya sedang mengandung. Mungkin itu kamu," jelas Kaisar Si. "Aku tidak keberatan jika Yang Mulia dan semuanya ingin melihat wajahku." Selir Ning bilang, "Aku memiliki kemiripan dengan ayah secara sekilas." Fang Yin bersiap untuk membuka penutup wajahnya. Hao Xiang dan Chang Yi terlihat sangat gembira. Selama ini mereka belum pernah melihat wajah Fang Yin sehingga mereka begitu bersemangat. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini. Kaisar Si menggeleng melihat tingkah kedua putranya itu.
Mereka selalu saja mencoba berebut perhatian Fang Yin meskipun sudah jelas jika Jian Heng adalah pemenangnya. Jian Heng terlihat pasrah dan berharap kedua kakaknya tidak akan bersaing untuk mencari perhatian Fang Yin lagi. "Tunggu!" seru Kaisar Si. Semua orang melihat ke arahnya dan berharap jika Kaisar Si tidak menghalangi Fang Yin untuk memperlihatkan wajahnya. Meskipun tidak penting seperti apa rupanya, tetapi setidaknya mereka tidak akan merasa penasaran lagi. Tidak masalah jika setelah ini Fang Yin akan menutup wajahnya kembali. Kamu perlihatkan sebentar saja karena aku takut akan menimbulkan bahaya. Dan lagi, Kaisar Si melihat ke arah Hao Xiang dan Chang Yi. "Putri Gu adalah kekasih Henger. Kuharap kalian berdua berbesar hati dan tidak merasa iri. Masih banyak putri-putri dari negeri lain yang menanti untuk dipersunting." "Baik, Ayah," jawab Hao Xiang dan Chang Yi dengan malas. Sebelumnya mereka telah memiliki ketertarikan terhadap Fang Yin dan tidak peduli seperti apapun wajahnya. Saat ini pun masih sama. Pernyataan Kaisar Si membuat nyali mereka menciut dan tidak berani untuk melanggarnya. Setelah menyampaikan peringatan, Kaisar Si mempersilakan kepada Fang Yin untuk memperlihatkan wajahnya. Karena merasa gugup, Fang Yin terlihat kesulitan untuk membuka tali pengikat penutup wajahnya. Jian Heng mengambil inisiatif untuk membantunya dan perlahan membuka ikatan itu. Setelah ikatannya terlepas, Jian Heng membiarkan Fang Yin untuk membuka sendiri penutup wajahnya. Ruangan itu menjadi hening. Bukan hanya Fang Yin yang berdebar-debar saat ingin memperlihatkan wajahnya. Namun, keluarga Kaisar Si juga mengalami hal yang sama dengan kondisi yang berbeda. Perlahan Fang Yin menggerakkan tangannya untuk menarik penutup wajahnya. Sedikit demi sedikit wajahnya terlihat dan sepenuhnya terbuka. Keluarga Kaisar Si begitu terpesona dengan kecantikan Fang Yin. Mereka tidak melihat celah sedikit pun pada wajahnya meskipun sebelum ini dia berpetualang hidup di alam bebas. Pangeran kecil Hucu yang belum tahu urusan cinta pun menatap Fang Yin tanpa berkedip. "Nona Yin, cantik," ucapnya. Semua orang menertawakannya dan membuatnya merasa malu. Dia kemudian berpaling dan menyembunyikan wajahnya di balik lengan baju ibunya. "Jadi kamu ingin bersaing denganku, Hucu?" goda Jian Heng. "Tentu saja Nona Yin memilihku. Dia bilang dia menyukaiku." Hucu tidak ingin kalah dari Jian Heng. Dia tidak tahu apa itu arti menyukai untuk orang dewasa. Kepolosannya itu membuatnya kembali menjadi bahan tertawaan. Namun, kali ini Hucu ikut tertawa dan tidak malu-malu lagi. Kaisar Si meminta Fang Yin untuk menutup wajahnya lagi sebelum ada yang datang ke sana. Meskipun sudah banyak yang tahu jika dirinya masih hidup, tetapi keadaannya saat ini belum bisa dikatakan aman. Jian Heng mengatakan waktunya di sana tidak lama dan harus segera kembali ke Gunung Perak. Dia meminta izin kepada Kaisar Si untuk mengambil pasukan pilihan dan beberapa panglima kerajaan. Bagi Kekaisaran Benua Tengah, Fang Yin lebih dari sekedar calon menantu. Kaisar Si merasa berhutang nyawa padanya. Berapapun pasukan yang diinginkan, dia tidak merasa keberatan untuk itu. Hao Xiang dan Chang Yi juga siap untuk membantu. Mereka akan membawa pasukan khusus yang berada di bawah kepemimpinannya. Kaisar Si terlihat begitu bangga dan bahagia melihat putra-putranya hidup rukun.
Dia berjalan untuk membersamai mereka pergi ke asrama keprajuritan. Jian Heng jarang sekali tinggal di istana sehingga dia tidak tahu kelompok-kelompok prajurit pilihan yang selalu menjadi andalan Kaisar Xi. Hanya dia, Hao Xiang dan Chang Yi yang tahu tentang ini. Saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba Selir Tang datang bersama Fang Yin untuk menyusul. Selama ini tidak ada yang tahu tentang kemampuan bela diri Selir Tang selain Kaisar Xi saja. Ibu, ini bukan tempat yang tepat untukmu. Apakah ada sesuatu yang penting atau ibu masih merindukanku? Tanya Jian Heng. Aku akan menjadi bagian dari pasukan yang akan pergi menyerang Kekaisaran Ning, ucap Selir Tang. Semua orang menatapnya tak percaya. Mereka berpikir jika Selir Tang hanya bercanda. Bersambung. Bab 330. Kemampuan tersembunyi. Selir Tang maju ke hadapan Jian Heng dan menatap putranya itu dengan tatapan penuh arti. Bocah laki-laki yang selalu mengalah pada kedua kakaknya itu kini telah menjelma menjadi seorang pemuda tampan. Sebagai seorang ibu dia merasa sangat bangga telah melahirkannya dan melihatnya bertumbuh. Sorot mata kekhawatiran terlihat jelas di wajah Jian Heng. Dia tidak ingin melibatkan wanita yang dicintainya selain Fang Yin itu. Peperangan bukanlah sebuah tempat bermain melainkan tempat untuk berjuang melawan maut. Aku akan melibatkan ibu dalam pernikahan kami sebagai wanita terhormat. Setelah kami memperoleh kemenangan, aku berjanji akan segera datang untuk menjemputmu, ibu. Tetaplah tinggal di sini bersama ayah. Jian Heng tidak mengizinkan ibunya pergi ke medan perang. Selir Tang mendengus kesal. Kamu pikir dari mana energi petir yang kamu miliki itu? Jian Heng membelalakkan matanya tidak percaya. Dia kemudian menoleh pada ayahnya seolah meminta kejelasan. Merasa mendapat panggilan, Kaisar Xi maju ke hadapan Jian Heng untuk mengatakan sebuah rahasia tentang Selir Tang yang telah disimpannya bertahun-tahun. Ayah dan anak itu berdiri saling berhadapan dengan wajah yang terlihat serius. Mereka terdiam hingga beberapa saat. Henger, dengarkan ayah. Selama ini kamu dan kakak-kakakmu mengenal ibumu sebagai sosok yang lembut dan penuh kasih sayang, bukan? Tanya Kaisar Xi. Jian Heng mengangguk. Di belakang mereka Hao Xiang, Chang Yi, dan Fang Yin ikut mendengarkan obrolan mereka. Mereka juga merasa penasaran dengan latar belakang Selir Tang. Ibumu memang berhati lembut tetapi bukan berarti dia wanita yang lemah. Sebelum menjadi selirku, dia adalah seorang kultivator yang kuangkat menjadi satu-satunya panglima perang wanita. Kami sering melakukan tugas bersama-sama di medan perang hingga tumbuh benih-benih cinta di antara kami kemudian menikah. Setelah menikah, aku tidak mengizinkannya lagi pergi ke medan perang. Perlu kamu tahu bahwa ibumu memiliki kemampuan khusus untuk mengendalikan hujan dan petir sehingga kami selalu menang dalam pertarungan berkat kemampuannya itu. Jian Heng menatap ibunya tak percaya lalu kembali menatap ayahnya. Fang Yin dan kedua kakaknya pun tidak menyangka jika Selir Tang adalah seorang pendekar yang hebat di masa lalu. Dia begitu pandai menyembunyikan kekuatannya yang besar di balik sikapnya yang lembut dan keibuan. Apakah yang dikatakan oleh ayah itu benar, Ibu? Tanya Jian Heng. Selir Tang mengangguk lalu berbalik memunggungi mereka semua. Dia terlihat akan melakukan sesuatu untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Kaisar Xi.
Kedua tangannya mulai melakukan gerakan yang hanya bisa dilihat sekilas dari arah belakang. Aura energi berwarna biru menyelimuti tubuhnya dengan kilatan-kilatan kecil yang memercik. Musim gugur membuat alam selalu cerah, tetapi langit tiba-tiba berubah menjadi gelap oleh awan-awan yang terus berdatangan. Entah dari mana datangnya awan-awan itu. Semakin lama langit di atas istana itu telah tertutup oleh awan yang mengandung hawa hujan. Kilat menyambar pertanda hujan dan petir akan segera tiba. Para prajurit yang sedang berlatih berlarian mencari tempat untuk berlindung. Mereka terlihat ketakutan dan merasa heran dengan hujan badai yang tiba-tiba datang di tengah musim gugur. Hujan dan petir turun di wilayah istana dan sekitarnya saja karena Selir Tang hanya menggunakan sedikit kekuatannya. Dia hanya ingin membuat Jian Heng percaya dan mengizinkannya untuk ikut ambil bagian dalam agenda penggulingan kekuasaan Kaisar Ning. Cukup istriku. Istana ini akan banjir jika kamu tidak segera menghentikannya, ucap Kaisar Si berdiri tepat di belakang Selir Tang. Selir Tang mengangguk. Tangannya kembali mengeluarkan gerakan yang membuat hujan tiba-tiba reda. Awan-awan bergerak pergi dan perlahan menghilang sehingga langit menjadi terang. Cuaca berubah dalam sekejap yang membuat orang-orang di sekelilingnya berdecak kagum termasuk Jian Heng dan Fang Yin. Selir Tang berbalik dan kembali menghadap ke arah suami dan anak-anaknya. Ibu ternyata begitu hebat. Tolong terima aku menjadi muridmu, Ibu. Hao Xiang menyatukan kedua tangannya untuk memberi hormat. Begitu juga dengan Chang Yi yang mengikutinya. Kalian sudah begitu hebat. Apa yang aku miliki ini tidak bisa aku ajarkan karena hanya keturunan Dewi Hujan saja yang bisa melakukannya. Aku sendiri tidak tahu apakah Henger bisa melakukannya atau tidak di masa mendatang, jelas Selir Tang. Untuk sejenak wajah Hao Xiang dan Chang Yi terlihat kecewa, tetapi itu tidak bertahan lama. Mereka telah kembali biasa lagi mengingat kemampuan ini tidak bisa dipaksakan. Selir Tang tentu juga tidak bermaksud untuk menyimpan kemampuan ini untuk dirinya sendiri jika dia bisa membaginya. Kaisar Si dan yang lainnya melanjutkan tujuan mereka untuk memilih sejumlah prajurit yang akan dikirim untuk membantu Fang Yin. Mereka akan diberangkatkan di waktu yang telah ditentukan oleh Fang Yin dan Jian Heng. Seluruh sekutunya akan berkumpul di waktu dan tempat yang sama lalu berangkat bersama-sama menuju ke istana Kekaisaran Benua Timur. Serangan yang tidak akan pernah dibayangkan oleh Kaisar Ning di mana seluruh benua berpihak pada Fang Yin, orang yang dahulu difitnah sebagai keturunan tidak resmi Kaisar Gu. Selir Tang pergi lebih awal dari tempat itu dan mengatakan akan menyiapkan perjamuan untuk mereka semua. Meskipun masih merindukan Jian Heng tetapi dia tidak akan menahannya untuk tinggal. Sepenuhnya dia mendukung apa yang akan dilakukan oleh putranya dan merestui hubungannya dengan Fang Yin. Tidak ada yang tahu nasib seseorang. Sejak kecil Jian Heng selalu menolak untuk berebut kekuasaan dengan kedua kakaknya. Dia memilih untuk pergi menepi dan hidup bebas di luar istana. Siapa sangka dia akan menjadi suami penguasa Kekaisaran Benua Timur dan kemungkinan besar Fang Yin akan menyerahkan kepemimpinan tertinggi kepadanya. Rasa bangga juga terlihat jelas di wajah Kaisar Si. Putranya yang dianggap sebagai pembangkang kini menjadi seseorang yang begitu hebat. Selain keberuntungan dan ketampanannya, Jian Heng juga memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Seharian keluarga besar Kaisar Si terus bersama hingga perpisahan dengan Jian Heng kembali terjadi.
Setelah semua urusannya selesai, Jian Heng dan Fang Yin meminta diri untuk kembali ke Gunung Perak. Wilayah kecil yang merdeka dan menjadi tempat untuk mengendalikan seluruh aktivitas dalam agenda penyerangan. Aku akan meminta pengawal untuk menyiapkan kuda terbaik untuk kalian berdua, ucap Kaisar Si lalu berbalik untuk memanggil pengawal. Tunggu. Ayah, panggil Jian Heng. Kaisar Si kembali ke hadapan Jian Heng dan menatapnya penuh tanya. Dia tersenyum karena berpikir jika putranya itu akan meminta sesuatu yang lebih padanya. Jian Heng membalas senyuman ayahnya lalu berkata, "Kami akan pergi dengan teknik lintas dimensi, Ayah. Terima kasih untuk kudanya. Lain kali aku pasti akan memintanya jika semuanya telah kembali normal." Lagi-lagi Kaisar Si dikejutkan dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh pasangan muda-mudi itu. Dia percaya di masa mendatang Kekaisaran Benua Timur akan menjadi negara yang sangat kuat dan berjaya di tangan keduanya. Baiklah. Di mana kalian akan memulai perjalanan untuk melintasi dimensi itu? Tanya Kaisar Si. Di halaman belakang istana ini, jawab Jian Heng. Seluruh keluarga besar Kaisar Si berjalan ke halaman belakang untuk melepaskan kepergian Jian Heng dan Fang Yin. Mereka juga ingin melihat bagaimana mereka menggunakan teknik itu. Sangat sedikit orang yang menguasai teknik yang mampu melintasi ruang dan waktu dalam hitungan detik ini. Bersambung. Bab 331. Seleksi pasukan. Keluarga besar Kaisar Si melihat Jian Heng dan Fang Yin yang tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak. Mereka berdiam sejenak di sana dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah merasa tidak melihat hal yang aneh, Kaisar Si mengajak keluarganya untuk kembali ke istana. Mereka terdiam. Kenyataan yang terjadi hari ini terasa seperti mimpi. Jian Heng datang secara tiba-tiba dan pergi dengan cepat. Kedua kakaknya merasa semakin tertinggal jauh darinya. Namun, mereka tetap mendukung adiknya itu untuk membantu Fang Yin mengambil kembali benua timur. Xianger, Changyi, kalian harus lebih giat lagi berlatih. Negeri ini kelak kalian berdua yang harus menjaganya. Segala kemungkinan bisa terjadi. Tetaplah berusaha menjadi yang terbaik. Kaisar Si berbicara kepada kedua putranya. Baik, Ayah, jawab Changyi dan Hao Xiang hampir bersamaan. Mereka tidak lagi berkumpul di istana Kaisar Si melainkan kembali melanjutkan aktivitas masing-masing. Banyak hal yang terlewatkan dengan kehadiran Jian Heng dan Fang Yin. Namun, mereka merasa bahagia dengan pertemuan yang hanya sebentar itu. Hao Xiang dan Changyi tidak ingin kalah jauh dari Jian Heng. Mereka tidak mungkin melampaui adiknya itu, tetapi keduanya berusaha keras untuk meningkatkan kemampuan mereka. Setelah hari ini, mereka berjanji pada diri mereka sendiri untuk lebih giat lagi berlatih. Kaisar Si meminjamkan mereka kitab-kitab bela diri kuno yang bisa mereka pelajari sendiri. Di Gunung Perak, Fang Yin dan Jian Heng tiba di tempat awal keberangkatan mereka di mana mereka meninggalkan jejak energi sebelum berpindah ke Kekaisaran Benua Tengah. Tidak ada siapapun di sana ketika mereka tiba. Kedua kakeknya pulang setelah mengantarkan mereka. Tidak ada gunanya menunggu di sana karena tidak tahu pasti kapan Fang Yin dan Jian Heng akan kembali. Kak Heng, panggil Fang Yin. Ada apa? Yiner, tanya Jian Heng. Tidak ada.
Aku hanya ingin mengatakan jika saat ini aku merasa lega. Sebelumnya aku begitu takut jika keluargamu tidak bisa menerimaku. Saat ini semua orang masih menganggapku sebagai anak haram ibuku. Fang Yin mengungkapkan perasaannya. Jian Heng menghentikan langkahnya lalu menatap Fang Yin penuh arti. Tangannya meraih kedua tangan Fang Yin dan menggenggamnya dengan erat. Mereka saling bertatapan dan mengungkapkan bahasa hati melalui mata mereka. Peperangan akan segera dimulai. Seberat apapun medan pertempuran yang akan kita hadapi, kita harus berusaha untuk hidup. Jangan melupakan janji kita untuk hidup bersama setelah perang berakhir. Aku akan tinggal di mana kamu tinggal dan tidak ingin berpisah lagi seperti saat ini. Jian Heng begitu takut kehilangan Fang Yin. Aku juga menginginkan hal yang sama, Kak Heng. Meskipun tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk memimpin, tetapi aku berharap kamu bersedia menjadi pemimpin Kekaisaran Benua Timur di masa mendatang. Tetapi aku memiliki sebuah syarat yang harus kamu penuhi. Aku ingin menjadi satu-satunya permaisurimu selamanya. Fang Yin berkata penuh harap. Kehidupan seorang kaisar identik dengan banyak selir. Ada persaingan tidak terlihat di antara mereka meskipun secara sekilas terlihat rukun. Fang Yin tidak ingin dipusingkan dengan itu semua di mana mereka akan mengundang masalah yang tidak seharusnya dipikirkan. Aku bukan pria yang bisa membagi perasaanku kepada beberapa orang wanita. Sejak pertama kita bertemu aku sudah jatuh hati padamu meskipun saat itu kamu begitu konyol dan kekanak-kanakan. Ucap Jian Heng sambil tersenyum mengenang pertemuan mereka. Fang Yin mendelik tidak terima mendengar pernyataan Jian Heng. Waktu itu aku memang masih anak-anak juga. Mana mungkin kamu jatuh hati? Selalu saja kamu mengajakku berdebat sampai-sampai aku merasa jengkel dan marah padamu. Fang Yin meluapkan kekesalannya. Hahaha. Aku sengaja melakukannya agar kamu memperhatikanku. Kamu juga tahu sampai saat ini pun aku tidak pandai merayu wanita. Jian Heng tersenyum konyol. Jangan sampai. Bisik Fang Yin sambil tersipu. Jian Heng masih melihat dengan jelas tanda yang dia buat di kening Fang Yin. Untuk beberapa saat mereka larut dalam kenangan. Perasaan yang semakin kuat di antara keduanya menjadi bersemangat untuk menghadapi rintangan di depan mereka. Setelah puas bernostalgia dengan mengingat sepenggal kisah di masa lalu, Jian Heng membawa Fang Yin berjalan menuruni bukit. Mereka melangkah dengan santai menuju ke kediaman keluarga Fang Yin. Di dunia modern, sebagai Agatha aku gagal mendapatkan cinta Dr. Zidane. Mungkin Jian Heng adalah jawaban dari kegalauanku. Setelah ini aku akan menjadi seorang istri. Pengalaman pertama yang belum pernah aku rasakan di dua kehidupanku. Fang Yin bermonolog dalam hati. Tidak ada yang mereka bicarakan selama perjalanan pulang. Keduanya larut dalam angan mereka masing-masing. Bayangan kenangan dan rencana di masa mendatang datang silih berganti dan menghiasi benak mereka. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Segala yang terjadi seperti baru kemari tetapi telah bertahun-tahun berlalu. Penderitaan, keputusasaan, amarah dan dendam membangkitkan ambisi bagi Fang Yin dan membuatnya menjadi seperti saat ini. Matahari hampir tenggelam ketika keduanya sampai di perbatasan desa. Lentera di rumah-rumah warga sudah dinyalakan membuat jalanan yang remang terlihat terang. Warga yang berpapasan dengan mereka menyapa dengan hormat.
Suku Es menganggap Fang Yin adalah seorang pahlawan. Bahkan mungkin pengaruhnya melebihi Patriark Xi sebagai pemimpin suku Es saat ini. "Kalian sudah kembali?" tanya Su Hanwu. "Cepat sekali," lanjutnya. "Sudah, Kek." "Di mana yang lainnya?" tanya Fang Yin. Si Hanwu duduk sendirian di teras. Fang Yin menoleh ke sana kemari mencari anggota keluarganya yang lain. Namun, tidak ada hawa manusia di sana. Mereka pergi ke pemukiman baru untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Patriark Xi. Mereka akan membahas siapa-siapa saja yang akan diberangkatkan untuk ikut serta dalam penyerangan, jelas si Hanwu. Fang Yin mengangguk. "Sepertinya aku harus hadir di sana dan mempertimbangkan orang yang akan aku bawa. Suku Es sudah banyak kehilangan anggotanya. Di sini tetap harus ada yang menjaga." Fang Yin bermonolog dalam hati. "Aku ingin pergi menyusul mereka, Kek. Apakah kakek ingin ikut?" tanya Fang Yin. Selalu ada hal menarik jika ada kamu. Mana mungkin aku melewatkannya. Ayo kita pergi." Si Hanwu bangkit dari duduknya. Dia berdiri di samping Jian Heng dan memukul bahunya pelan. Keduanya kemudian saling berpandangan dan mengangguk lalu berjalan mengikuti Fang Yin yang telah lebih dulu berjalan di depan. Jalanan terlihat sepi karena malam mulai turun. Hanya anak-anak dan para wanita saja yang tinggal di pondok mereka. Sesekali terdengar suara celotehan anak kecil yang sedang merengek kepada ibunya. Fang Yin mengeluarkan insting Dewi Naga untuk mengetahui di mana suku Es mengadakan perkumpulan. Langkah kakinya berjalan mengikuti instingnya menuju ke sebuah pondok yang berada di pinggir pemukiman baru. Si Hanwu dan Jian Heng mengikutinya di belakang. Mereka berjalan sedikit lebih lambat karena Fang Yin tidak terburu-buru. Penduduk suku Es ternyata sedang berkumpul di sebuah halaman yang luas. Mereka berkerumun mengelilingi beberapa orang yang berada di tengah. Melihat kedatangan Fang Yin, Jian Heng dan si Hanwu, para penduduk yang berkerumun berlomba-lomba memberi jalan untuk mereka. Kedatangan ketiganya menjadi pusat perhatian dan membuat para pemimpin yang sedang berdiskusi mendadak diam. Suasana menjadi hening untuk beberapa saat hingga Fang Yin mulai berbicara. Fang Yin memberi hormat pada Patriark Xi dan para tetua suku Es. Fang Yin memberi hormat diikuti oleh Jian Heng dan si Hanwu. "Tidak perlu terlalu sopan, Nona Yin, Tuan Heng, Tuan Wu. Mari bergabung bersama kami." Patriark Xi mempersilakan ketiganya bergabung ke tengah barisan. Fang Yin berjalan mendekat dan mendengarkan pendapat para tetua tentang pemilihan pasukan yang akan dibawa dalam penyerangan. Mereka telah memilih pasukan itu sebelum dia datang. Patriark Xi meminta pasukan terpilih untuk berkumpul membentuk barisan tersendiri. Ada sekitar 250 orang yang dinilai pantas menjadi bagian penyerangan. Bolehkah aku memeriksa mereka? Aku tidak ingin membahayakan orang yang tidak memiliki pengalaman bertarung. Di medan perang tidak hanya butuh kekuatan tetapi juga keberanian. Rasa takut adalah awal sebuah kekalahan. Fang Yin menatap semua orang dengan tatapan tegasnya. "Silakan, Nona Yin. Kami mempertimbangkan kemampuan mereka untuk menjadi pasukan yang akan kami kirim ke sana," jelas Patriark Xi. Fang Yin mengangguk lalu menoleh ke arah Jian Heng. Dalam hal strategi keprajuritan Jian Heng ahlinya tetapi untuk menyeleksi Fang Yin memiliki trik khusus.
Jian Heng berjalan mendekati Fang Yin dan bertanya, "Apa rencanamu, Yiner?" Tanya Jian Heng penasaran. "Aku memberi kesempatan kepada siapapun yang ingin bergabung tanpa pemilihan tetapi dengan seleksi penyaringan. Ada 3 tahap seleksi yang akan dilanjutkan dengan pelatihan. Untuk melaksanakan semuanya, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku membutuhkan bantuanmu, Kak Heng," ucap Fang Yin. "Dengan senang hati," jawab Jian Heng. Setelah berbicara pada Jian Heng, Fang Yin kembali berbicara pada patriarki dan para tetua. Dalam seleksi yang akan dilakukannya, Fang Yin ingin memberi kesempatan kepada orang yang tidak terpilih untuk mengambil bagian terlebih dahulu. Mereka menyetujuinya dan mempersilakan kepada Fang Yin untuk melakukan seleksi. Untuk melakukan seleksi dia membutuhkan ruang yang cukup luas. Penduduk suku Es diminta untuk mundur dan memberi ruang untuknya. Patriarki dan para tetua pun ikut bergerak mundur dan berdiri bersama penduduk. Di tengah kerumunan itu tinggal Fang Yin dan Jian Heng saja. Mereka mulai bersiap mengingat malam semakin larut. "Bagaimana kita akan memulainya, Yiner?" tanya Jian Heng. "Begitu banyak orang yang akan kita seleksi. Kita masing-masing membuat 2 lingkaran api sehingga dalam sekali waktu kita bisa menyeleksinya 4 orang. Orang yang telah melewati seleksi akan terbagi menjadi 2 kelompok," jelas Fang Yin. "Baiklah, mari kita mulai," jawab Jian Heng. Bersambung. "Kak, saya numpang promo novel karya temanku. Ya. Semoga berkenan mampir. Terima kasih." Episode sebelumnya. Bab 330. Kemampuan tersembunyi. Episode berikutnya. Bab 332. Energi misterius.